aku hadirkan langsung. Aku hadirkan langsung pakarnya, yaitu Ibu Elsa Mayasari, selaku CEO dan founder dari JD Solution. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Sekarang beberapa dari kalian yang mungkin belum kenal nih sama Tes Bakat Indonesia maupun Tes Bakat Indonesia Academy. Kita kenalan dulu ya. Oke. So, basically, Tes Bakat Indonesia adalah sebuah perusahaan psikologi yang biasanya bantu anak-anak remaja untuk pilih jurusan kuliah supaya nggak nyasar. Nah, jadi yang mau tahu nih, kira-kira saya cocok nggak ya di jurusan IT? Nah, tanya-tanya nanti sama Bu Elsa Mayasari. So far, kita juga sudah memperoleh beberapa penghargaan seperti Rekor Muri. Saya sendiri kenalin, saya adalah Moni Christian. Saya akan menjadi host hari ini selaku sekaligus sebagai founder dari Tes Bakat Indonesia. Nah, saya juga seorang penulis buku Anti Salah Jurusan yang puji Tuhan sempat jadi bestseller di Gramedia di tahun 2018. Nah, sekarang Tes Bakat Indonesia udah ada di mana aja ya? Tes Bakat Indonesia juga sudah ada di 4 kota. Ada di Medan, Surabaya, Semarang, dan Jakarta tentunya. Nah, kalau kalian notice, hari ini kita ganti logo nih. Bukan Tes Bakat Indonesia, tapi Tes Bakat Indonesia Academy. Apa tuh Miss Monik? Nah, para guru-guru BK nih juga pasti belum tahu nih, apa sih Tes Bakat Indonesia Academy? Nah, karena kita juga sadar bahwa setelah melakukan tes minat bakat, banyak remaja masih bingung. Aduh, jadi kira-kira dari yang disarankan cocok yang mana ya? Makanya kita membuka lagi sebuah anak perusahaan bernama Tes Bakat Indonesia Academy, di mana kita banyak membantu remaja untuk melalui seminar webinar, career camp, talk show, teen mentoring. Jadi kita mentor anaknya satu persatu, kita ajarin, kita lakukan riset, dan juga sampai melakukan job shadowing nantinya. Apa tuh job shadowing, Miss Monik? Jadi job shadowing di mana para siswa ini bisa belajar langsung oleh para pelaku industri supaya lebih kebayang, oh ternyata seperti ini industri IT itu nggak cuman ngurusin antivirus loh ternyata ya. Nanti biar Bu Elsa ya selaku pakarnya bisa menjelaskan. Nah, sekarang saya juga mau memperkenalkan nih narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Elsa Mayasari. Bu, boleh dong Bu dikenalin dulu nih. Siapa sih seorang Bu Elsa Mayasari dan apa itu JD Solution? Saya taunya JD itu karakter Star Wars, Bu. Iya, iya betul. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Elsa Mayasari dari JD Solutions. Selamat Oke, siang. selamat siang Pak. Oke, Bu Elsa, boleh ya kita langsung tanya-tanya dulu nih. Jadi JD Solution itu perusahaannya apa dan maksudnya layanannya apa aja nih Bu Elsa nih? Nah, saya perkenalkan yang mengenai perusahaan saya ya, JD Solutions. Jadi perusahaan kami ini merupakan salah satu member dari sebuah grup besar di Indonesia yang bergerak di bidang IT. Nama company mereka adalah CTI atau Computer Technology International. Nah, perusahaan kami JD Solutions memiliki fokus bisnis IT itu di bidang IT Managed Services, kemudian IT Audit and Consulting, IT Data Center, Colocation and Cloud, serta IT Operations as a Support. Namanya IT banget ya kayaknya ya, agak-agak susah dicerna itu IT-nya bagian apa gitu. Nah, nanti coba along the way saya coba jelaskan kira-kira jenis services seperti apa sih IT yang barusan saya masuk gitu. Oke, wah ini kayak Pak Hadi itu adalah ini ya dari Seman 34 nih yang tadi udah menyapa-menyapa Bu Elsa. Jadi kalau misalkan infrastruktur di sekolahnya ingin diperbaiki supaya Seman 34 itu juga jadi lebih baik lagi, boleh banget nih nanti langsung ngechat-ngechat sama Bu Elsa. Oke, nah hari ini juga kita disupport oleh beberapa media partner nih, seperti wajaibunda.id, Parent University bersama mama.id, dan ya itu adalah beberapa media partner yang udah membantu kita. Jadi thank you banget buat para media partner yang sudah membantu kita. Nah, kita langsung mulai aja nih talk show-nya. Bu Elsa udah siap ya buat saya tanya-tanya ya. Nah, Boleh. siap ya Bu. Oke. Boleh bantu dong di spotlight nih antara saya dan Bu Elsa biar kita besar gitu ya. Nah, gitu. Oke. Bu Elsa, mau tanya dong, jadi apa sih yang menginspirasi seorang Bu Elsa untuk merintis karir di dunia IT? Karena konon, kebanyakan orang tuh kan katanya IT ini dunia pria sekali, ya kan ya Bu ya?
Nah, jadi kenapa tuh ternyata ini ada seorang wanita yang bisa sukses loh di dunia IT dan tadi, perusahaannya sampai bergabung dengan CTI Corp di mana perusahaan terbesar di Indonesia untuk IT dan bahkan kalau saya lihat website-nya Bu, ada di beberapa negara sudah ya Bu ya? Iya, Nah, iya betul. boleh dong Bu diceritain nih Bu, yang supaya kita semua terinspirasi dan juga nggak salah kaprah, ternyata IT nggak hanya untuk pria. Betul, betul. Itu juga yang sering ditanyakan ke saya. Kenapa sih kok seorang wanita gitu ya masuk ke dunia IT gitu. Jadi saat ini pun situasi atau suasana di perusahaan saya pun dari jumlah karyawan yang lebih dari 100 gitu ya, yang perempuan pun nggak sampai 10% gitu. Jadi memang persentasenya pun sampai saat ini masih sangat sedikit sebenarnya di IT. Cuman begini sih ya, ya memang ada kisahnya dulu pada saat mulai mengawali karir karena sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur memulai karir atau sebelumnya bersekolah S1 itu di jurusan IT, sehingga Hmm. mau nggak mau pada saat memulai, oke, mencari dari yang terdekat hard skill yang kita miliki, which is IT. Nah, saya mulainya sih awalnya dari situ, Moni. Oh, oke. Nah, zaman dulu berarti, walaupun saya tahu ya, Bu Elsa ini terlihat masih muda, tapi zaman dulu, eee, itu kan juga udah ngambilnya IT gitu ya. Itu kenapa tuh, Bu? Dan ini sebenarnya industri kita terbalik ya, kalau saya di psikologi hampir semua itu wanita, Bu. Prianya dikit banget gitu kan. Malah di kantor saya aja pekerjanya wanita semua. Nah, kenapa tuh di zaman kalau kayak zaman sekarang kita udah tahu, sekarang udah masuk era society 5.0. Kita aja Hmm. nonton mungkin udah jarang ke bioskop karena ada Netflix. Ke bank juga udah jarang karena ada M-banking. Nah, zaman beberapa puluh tahun yang lalu, IT ini kan baru, industri baru yang bahkan zaman dulu chatting aja MIRC gitu kan. Apa nih yang kok Bu Elsa langsung up to date banget berpikir ke depan, wah IT ini bakal jadi the new trend gitu ya kan, Bu? Iya, iya, betul, betul, betul. Em, ngomong sedikit mengenai Society 5.0 gitu ya, mungkin kalau teman-teman ada yang, ya saya yakin banyak di sini udah tahu gitu ya, cuman mengilas sedikit gitu ya dari Society 1.0, dimulai dari ya awalnya manusia zaman dulu berburu, meramu gitu ya, kemudian masuk ke era yang kedua yaitu bercocok tanam gitu ya. Nah, area yang ketiga atau era yang ketiga adalah industri mesin. Industri mesin. Mungkin kalau mengingat-ingat umur saya dulu, mulai pergantian dari situ tuh mesin ke teknologi informasi gitu ya. Masuk ke society 4.0 kan masuk ke teknologi informasi. Kalau saya ingat-ingat dulu gitu waktu awal-awal kuliah itu zaman-zaman kita masih BlackBerry itu sangat hits itu loh Moni. Mmm, Jadi teknologinya masih di situ gitu, masih di situ. Itu pun masih mulai peralihan dari handphone-handphone Nokia yang zaman dulu tuh Motorola masuk ke BlackBerry. Jadi belum semuanya pakai BlackBerry. Ya, mulai yang lebih berduit, mulai mereka punya BB dan lain-lainnya. Kalau ngomong era sosmed gitu ya, dulu masih zamannya Friendster. Awal-awal kuliah kayaknya lulus SMA belum ada seperti itu gitu ya. Nah, saya tuh masuk di era tersebut gitu. Jadi pada saat perubahan itu zaman-zaman saya tuh masih orang milihnya milih profesi doktor atau jadi insinyur gitu ya. Nah, IT ini masih jarang. Jadi kalau kuliah zaman dulu di universitas saya itu ada satu kelas 80 orang tuh mungkin yang wanita cuma 5 gitu ya. Jarang gitu yang milih. Cuman eh, ya dilihat bahwa saya melihatnya malah sebagai suatu challenge sih. Yang menarik juga ya challenge ya. Seolah-olah seperti kalau masuk ke kolam yang sudah terlalu banyak ikan kan nggak menarik lagi gitu. Tapi pada saat kita masuk ke suatu kolam yang oke persaingannya masih sedikit nih gitu ya. Ngelihat dari filteringnya juga saya sebagai wanita gitu kayaknya menarik nih challenge-nya di situ. Dan kayaknya I can do it nih gitu. Kayaknya saya bisa menyelaraskan hal yang saya suka dengan jurusan ini nih. Nah, mulai dari situlah oke deh kita putusin yang tadinya udah mutusin mati-matian mau jadi dokter nih, saya shifting akhirnya masuk ke IT waktu itu. Seperti itu oh. kira-kira. Padahal dulu dokter katanya menjanjikan banget kan ya. Tapi di sini saya Yes, belajar betul. dari Bu Elsa, ternyata kita belajar kalau misalkan ternyata juga punya pola pikir saat itu industrinya baru gitu ya. Jadi kayaknya tuh kesempatan lebih banyak terbuka juga gitu. Dan ternyata untuk sukses itu nggak hanya jadi dokter doang gitu. Karena banyak parents Hmm. juga yang sampai sekarang masih mikir kalau mau sukses harusnya dokter aja gitu kan ya. Nah,
Bu Iya. Elsa, banyak orang tuh yang mengira, bahkan aku waktu itu bertemu sama salah seorang parents yang berkata gini, Miss Monique, kok anak saya disaranin IT? Itu kok kayaknya, jadi dua parents waktu itu yang ke saya. Parents pertama bilang gini, aduh IT tuh kayaknya kerjanya ngapain sih? Masang-masang antivirus, masang-masang wifi. Aduh buat apaan sih? Gitu kan. Uh, dan ya kalau parents yang kedua bilangnya gini, aduh IT itu kan industri teknologi ya, kayaknya teknologi aja berganti terus, nanti lagian pasti banyak orang tuh yang ngambil jurusan IT, nanti anak saya susah cari kerja gitu, lagian jangan sampai nanti industrinya punah, katanya gitu kan. Nah jadi banyak orang tuh yang juga salah kaprah nih, dikira tuh IT itu tukang pasang antivirus, benerin wifi, pasang printer, padahal kan kalau zaman sekarang IT itu korelasinya banyak ya, ada yang namanya web developer, app developer, dunia coding. Bahkan di gaming aja tuh pakai IT semua gitu kan ya. Bahkan konon kan katanya industri gaming ini benar-benar salah satu multi-billion company yang lagi rising gitu. Nah, boleh nggak sih Bu Elsa dijelaskan sebenarnya IT itu apa aja sih? Kayak tadi kan Bu Elsa juga jelasin ya ada cloud center, data center. Kayaknya kita nggak ngerti nih. Terus ada IT audit. Kita taunya yang diaudit uang gitu kan ya. Iya, betul, betul. Nah, boleh nggak sih dijelasin deh sebenarnya uh, kesalahkaprahan kita akan dunia IT yang kayak tadi sebenarnya IT itu dibagi beberapa kategori sih gitu dan itu kerjanya ngapain aja? Em, Memang orang taunya kebanyakan teknologi bisnis gitu ya, itu only about coding gitu ya, programming gitu ya. Wah, anak gua jadi programmer nih gitu. Makanya kalau yang dibilang menumbuhkan hobi IT dari kecil tuh mereka biasa di sekolahnya ke arah programming gitu ya. Nah, di dunia IT, programming itu seperti kita belajar bahasa lah gitu. Untuk build A, oke kita belajar bahasanya A. Untuk build B, kita belajar bahasanya B. Tapi yang mendasari semua itu sebenarnya adalah logika, logiknya. If we know the logic gitu ya, mau belajar bahasa A, B, C itu bisa dilatih dan akan tidak sulit untuk catch up bahasa tersebut gitu. Nah, again, teknologi bisnis itu not only about coding gitu ya Bapak Ibu. Hmm. There are a lot more gitu loh daripada just sekedar coding. Mungkin kalau pernah dengar mengenai cloud, infrastructure, bisnis proses, IT compliance, automation gitu ya. Saya sempat lihat sedikit tadi pagi gitu ya, searching-searching gitu ya, mengenai jurusan di Harvard. Bahkan Harvard itu sekarang jurusannya cukup unik, artificial intelligence, kemudian ngomong mengenai human computer interactions gitu ya. Luas sekali gitu. Jadi not only about coding atau not only about firewall, antivirus gitu ya. Di era society balik lagi gitu ya ke 5.0, IT itu bagaimana orang itu bisa menerjemahkan human behavior ke dalam bentuk teknologi. Gitu. Hmm. Makanya sekarang orang menerjemahkan, oke, nggak perlu belanja lagi ke mall, tapi itu cukup belanja dari klik-klik-klik di Shopee, Tokopedia. Nah, itu kan sebenarnya orang tanpa sadar mentranslate human behavior-nya ke dalam teknologi Hmm. gitu. Kemudian gimana orang bersosialisasi, makanya ada sosial media gitu ya. Gimana orang ngobrol sama dokter, bahkan sekarang konsultansi dokter pun gitu ya bisa istilahnya diefisiensikan dengan cara aplikasi lalu doc and so on gitu. Nah, banyak hal tapi era society 5.0 tuh masuk ke arah situ. Bagaimana kita menerjemahkan human behavior itu ke dalam teknologi sehingga hidup manusia itu sebenarnya jadi lebih mudah gitu ya melakukan semuanya. Tidak harus ada human interaction, nggak harus ada orang A dan B yang melakukan gitu, tapi bisa digantikan oleh teknologi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Wow, nice. Jadi untuk Bapak Ibu ya yang udah dengar penjelasan dari Bu Elsa, kalau IT itu sebenarnya bukan jadi musuhnya kita. Karena beberapa orang merasa, aduh nanti pekerjaan saya di-replace sama robot nih, jadi berantem sama teknologi. Padahal malah teknologi itu menjadi satu kesatuan ya dalam kehidupan manusia gitu kan Bu Elsa. Nah saya menarik banget dengan yang tadi Bu Elsa tuh bilang gitu, kalau sekarang tuh IT pun luas. Jadi mungkin buat para parents, students, atau teachers di sini, jurusan IT pun sekarang banyak banget loh. Kalau dulu itu kan cuma dibilangnya IT, belajarnya luas banget ya. Kalau sekarang tuh banyak. Jadi jurusan tuh juga semakin mengerucut. Misalkan ada murid-murid yang suka IT tapi suka desain, bisa loh ambil jurusan namanya animasi atau multimedia.
Nah, terus kalau zaman dulu kan bingung ya, aduh aku mau ngambil dokter, atau karena aku suka bidang medis, atau IT ya. Loh, ambil aja kombinasinya, eee, namanya bioteknologi. Jadi nanti kamu tuh bisa, mmm, kerja juga tuh kayak atau namanya, bioteknologi gitu ya. Jadi nanti, kayak membuat kayak genome mapping, seperti itu yang struktur DNA. Terus kalau misalkan kamu suka IT tapi suka psikologi, kayak aku nih suka psikologi ketemu Bu Elsa yang jago IT, bisa nggak kita dilebur? Bisa, ada jurusannya namanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, kalau kayak mungkin yang suka jadi marketing tapi suka IT, bisa ada jurusan khusus untuk namanya digital marketing atau SEO. Nah, atau ya ada beberapa murid saya bilang gini, "Miss Monik saya ambil jurusan apa ya? Kayaknya saya mau jadi computer science deh, karena saya mau bikin kayak Gojek," gitu kan ya, atau Traveloka. Nah, saya bilang, "Kalau kamu mau bikin Gojek atau Traveloka, perlu di-consider deh. Apakah kamu emang mau jadi programmernya atau business owner-nya? Kalau mau jadi business owner-nya, ada loh jurusan terbaru yang namanya digital business." Ya kan programmer itu kan bisa di-hire, sedangkan kalau kamu punya ngambil digital business, kamu selain Selain kamu tuh mengerti cara running company-nya, kamu juga ngerti nih back end IT-nya, seperti itu. Nah, jadi sama seperti industri IT yang sangat luas, jurusan pun semakin spesifik, supaya apa? Supaya kalau Bu Elsa nanti cari karyawan, nggak pusing kepala Barbie, ya kan? Karena karyawannya udah punya skill yang spesifik. Setuju nggak Bu Elsa? Betul, betul, betul itu, Monik. Nah, Betul. Bu Elsa, mau tanya deh, tantangan apa sih yang biasanya paling banyak dihadapi oleh para IT professionals gitu ya, terlepas dari, CEO ataupun non CEO gitu ya, challenge-challenge terbesar dari seorang, pekerja IT apa sih, Bu? Challenge terbesar dari dari seseorang yang berprofesi sebagai IT ya. Macam-macam ya, tergantung dari fungsinya masing-masing. Jadi saya kasih gambaran gini, perusahaan saya itu kan bergerak di bidang bisa dibilang IT support lah ya. Jadi klien-klien kami adalah customers yang bentuknya B2B gitu, bank, universitas, mungkin sekolahan gitu ya, untuk mensupport infrastruktur mereka, network mereka, security mereka, kebutuhan cloud, data center mereka, bentuknya seperti itu. Nah, contohnya, misalkan tim saya yang berprofesi sebagai network analis. Nah, mereka itu punya challenge bagaimana network di customer saya itu nggak pernah down 24 jam kali 7 hari. Kapanpun itu. Mau lebaran, mau Natal, and so on. Gitu. Sehingga challenge dia adalah secara fisik dia harus selalu sehat gitu. Karena problem can happen at any time gitu ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, kemudian orang-orang saya yang bekerja sebagai security analyst misalkan. Kalau tadi network analyst, ini security analyst. Nah, dia harus cermat, bisa mengamati, bisa tahu pada saat dia memonitor sistem customer saya gitu ya. Di bagian mana yang ada vulnerability tinggi nih. Jadi ada gap agak sehingga hacker dan lainnya itu bisa mensusupi ke situ. Nah, dia harus jadi orang yang tahu lebih dulu nih agar security infrastructure yang ada di customer saya itu tetap aman. Nah, Hmm. challenge-nya adalah berarti dia harus sangat memahami gitu. Security itu apa saja sih yang mesti dijaga gitu. Nggak hanya bicara mengenai virus loh, nggak hanya bicara mengenai ransomware loh. Banyak sekali hal mengenai security IT yang seorang security analyst itu perlu ketahui. Contohnya seperti itu. Contoh yang ketiga, yang terakhir mungkin ya, kalau dicontohin sih ribuan ada gitu ya, karena macam-macam function pasti punya challenge-nya masing-masing. Seorang programmer misalkan. Nah, bagaimana dia perlu challenge dia adalah bagaimana pada saat end user atau user dia yang membutuhkan suatu program gitu ya, dia tuh bisa menangkap kebutuhan tersebut dan menerjemahkan ke aplikasi yang memang akan dia buat gitu. Jadi challenge dia adalah dari sisi komunikasi, mentranslate nih dari bahasa percakapan manusia menjadi sistem dan bahasa programming gitu. Nah, challenge-nya masing-masing pasti setiap job function. Challenge-nya masih masing-masing gitu. Jadi tergantung dari area, dari fungsi keseharian yang dia pegang gitu. Gambarannya gitu kira-kira. Nah, berarti, ternyata karena misalkan beda, beda layanan itu membutuhkan skill dan juga kepribadian yang berbeda, berarti nih buat para parents, teachers maupun students harus
aware ya. Contoh, kalau ada anak yang suka sakit-sakitan, walaupun dia suka IT, jangan ambil di bagian tadi ya, network analis, karena harus standby-nya 24 jam. Nanti kalau Oh, kayak area, iya. ya, jadi harus yang sehat banget gitu ya. Nah, terus kalau kayak tadi ya, katanya kan tadi Bu Elsa juga sempat bilang ya, ada kliennya tuh ada bank, ada Family Mart juga. Itu kalau saya kebayang lagi down 24 jam aja, kerugiannya itu karena nggak bisa jualan tuh berapa miliar gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau Yes. yang jadi programmer, kalau mau jadi programmer, ini yang harus diperhatikan mungkin ketelitiannya. Karena kerjaannya bikin program tuh ngurusin 1010110 gitu kan ya. Kalau nggak teliti nanti programnya nggak jalan-jalan gitu kan ya. Nah, jadi ketika kamu itu benar-benar mau, kamu itu benar-benar pengen ambil jurusan IT, cek juga nih kepribadian kamu seperti apa, apakah kira-kira challenge yang ada di pekerjaan tersebut, di divisi tersebut, ini cocok nih sama kamu, gitu ya. Jadi jangan salah Yes. gitu ya, karena IT itu kan juga luas banget. Nah, kira-kira Bu Elsa, saya tahu nih kan tadi udah mulai belajar ya, ternyata IT itu beda ya. Kalau yang kayak security dia tuh harus ngerti banget seluruh software dan segala macamnya, ya kan? Nah, dan dia harus jadi orang yang sangat jeli ya. Kayaknya dia harus jadi orang yang highly initiative supaya dia itu bisa membuat defense sebelum diserang. Berarti harus highly initiative. Terus kalau misalkan kayak programmer tadi harus teliti banget gitu ya. Terus kalau misalkan kayak yang, nah tapi secara gambaran umum, apa sih potensi atau skill utama yang harus dimiliki oleh orang yang mau terjun ke dunia IT? Skill utama. Mungkin logik ya sebenarnya. Memang Hmm. orang sering juga mengaitkan gitu ya bahwa kalau kamu logikanya kuat bisa nih berprofesi di area IT gitu ya. Atau bahkan ada orang bilang, oh kamu backgroundnya jurusan S1 matematika, masih bisa nih berprofesi di IT. Dan memang tidak sedikit orang yang jurusan-jurusan yang berkaitan dengan logika itu akhirnya menjadi mengambil profesi di area IT. Karena IT itu sangat luas, betul. Tadi yang masih belum tersebut gitu ya, misalkan data science gitu ya, itu kan area-area yang memang mengolahnya data gitu. Dan perlu logic yang cukup kuat gitu ya untuk tahu apa yang dia mau cari di dalam data itu gitu. Dan jadi kalau dibilang skill memang banyak related ke logika gitu. Kalau ngomong ke yang betul-betul murni IT secara teknikal gitu ya, hanya saja IT itu memang sangat luas gitu ya. Jadi kalau dibilang satu skill hanya logika, juga ada beberapa profesi yang akan bilang enggak juga ya, karena contohnya kalau yang tadi dia akan berprofesi IT-nya di bagian programming yang areanya UI UX, user interface gitu ya, user experience. Sehingga yang perlu dia miliki adalah tentunya taste dong, taste mengenai desain gitu ya, taste mengenai desain. Kemudian bagaimana dia tuh bisa memahami customer itu kalau punya aplikasi itu sukanya bakalnya seperti apa ya. Sesimpel kalau mau nekan tombol bayar di Shopee itu tombolnya enak di kanan bawah atau di kanan atas ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh orang harus tahu loh, sehingga bisa diaplikasikan di aplikasi yang mereka sedang buat gitu. Jadi, nah kalau seperti itu skill apa gitu? Bisa dibilang kalau berarti skill itu mungkin skill communication kali ya gitu ya, karena dia harus memahami nih kira-kira pada saat orang ngomong kebutuhannya saya bisa nangkap dan saya Hmm. terjemahkan ke implementasi sistem yang saya sedang buat gitu ya, seperti itu. Jadi agak susah nih kalau ngomong satu skill aja agak susah gitu. Kalau ngomong soft skill, nah itu beda lagi ya. Tapi kalau ngomong bakat memang biasa soft skill akan mengikuti gitu ya. Misalkan ngomong dari sisi attitude, ngomong dari sisi integritas yang hal seperti itu. Cuman kalau ngomong dari sisi skill, majority orang akan bilang memang logika gitu. Tapi balik lagi ke function yang nantinya dia akan sangat dalami itu di bagian apa gitu. Seperti itu Orang kira-kira. biasanya Bu Elsa orang tuh kalau dengar kata logik, potensi logika itu dikaitkannya dengan kemampuan matematika. Ini apakah maksudnya logik yang dimaksud harus anaknya pintar matematika atau bukan itu yang dimaksud, Bu? Nah, matematika juga bukan matematika yang murni gitu ya. Bisa dibilang kalau ngomong karakter saya sendiri deh, karakter saya sendiri. Saya tuh nggak terlalu suka yang bentuknya rumus base gitu, kayak
algebra lah, kalkulus, and so on tuh saya nggak terlalu suka sebenarnya gitu. Nah, tapi itu part of matematika kan sebenarnya. Tapi saya suka matematika yang bentuknya itu penyelesaian soal gitu. Jadi, nah anak-anak sekarang juga sepertinya kurikulum banyak seperti itu ya. Kalau saya punya sekeranjang segini gitu ya, kemudian dibelikan segini, diinvestasikan segini, jadinya berapa dalam 5 tahun ke depan, and so on gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh yang sering diaplikasikan akhirnya di pekerjaan gitu. Karena logika itu akan mengolah cara dia menyelesaikan masalah ya, mungkin problem solving gitu. Skill problem solving atas logika itu gitu loh. Nah, logika yang jenisnya seperti itu sebenarnya Monik. Jadi bukan logika yang bentuknya related ke perumusan ya, ke Oke, rumus. Hmm. berarti kemampuan analisa dan kemampuan logisnya harus tinggi ya. Nah, Ya, kayak tadi mungkin tadi Bu Elsa sempat mention nih UI UX. Nah, mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu atau para parents and students yang belum tahu UI UX itu apa, adalah ini. Jadi ternyata memang di IT itu nggak semuanya adalah pekerjaannya yang melulu dengan si 1010110 bikin coding gitu. Jadi kalau misalkan nih kita sama-sama ambil handphone sekarang ya, misalkan buka deh aplikasi apa sih dulu tuh pas COVID aplikasi ini ya kan yang dari atau kita bilang lah misalnya kita Netflix lah gitu ya atau aplikasi M-banking gitu. Nah, tampilannya di mana kalau kita buka kelihatan layarnya seperti apa, cara masuknya gimana, pencetnya di atas atau di bawah. Jadi tampilan estetiknya itu disebut adalah UI dan UX designers gitu ya. Nah, jadi itu malah lebih butuh orang yang bisa melakukan desain yang artistik. Nah, jadi kalau kamu suka IT, tapi kamu juga suka seni, jangan bingung gitu ya. Selain bisa ambil animasi multimedia, bisa juga. Kenapa sih Miss Monik animasi itu kok harus bisa IT? Karena untuk kamu tuh ngegerakin orang-orang itu ada rumus-rumus coding juga di belakangnya. Seperti itu sebenarnya. Nah, jadi ada opsi yang lain adalah yang lebih teknikal lagi kalau kamu senang dengan pembuatan aplikasi gitu ya. Nah, itu bisa tuh ngambil UI atau UX designer seperti itu. Nah, Bu Elsa, menarik banget seorang wanita di industri IT yang padahal ini industrinya cowok banget, berarti kan udah against all out juga gitu ya. Masih sukses banget lagi sampai jadi tuh menjadi salah satu bagian dari CTI Corp di mana salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia, bahkan sudah punya di beberapa negara. Nah, boleh nggak ceritain strategi yang dulu dilakukan itu apa? Sampai kok bisa ya sampai dilirik sama CTI dan juga akhirnya bergabung dengan mereka gitu ya. Apa tuh strateginya tuh Bu Elsa tuh? strateginya. Strateginya ya always do the best sebenarnya. Dalam setiap ini ya, dalam setiap level yang Tuhan izinkan kita lewati. Tapi kira-kira seperti ini. Memang saya memulai karir itu di dunia IT yang lebih teknikal ya. Dulu saya memulai sebagai bisnis analis. Bisnis analis itu bagiannya menerjemahkan kebutuhan customer dan menjadi jembatan ke programmer untuk mereka membuat aplikasi yang sesuai dengan yang customer butuhkan gitu ya. Waktu itu aplikasi yang saya fokuskan adalah aplikasi yang berbau ERP. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. Jadi aplikasi base di suatu perusahaan yang mengakomodir dari fungsi hulu to hilir. Jadi sales, purchasing, finance, accounting, HR semuanya tuh harus dipahami oleh seorang bisnis analis. Nah, sehingga nanti pada saat diimplementasikan aplikasinya akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, saya memulai karir itu dari IT yang very technical seperti itu, gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata saya melihat lebih tertarik ke arah bisnisnya, bisnis IT-nya gitu. Bagaimana berinteraksi dengan para teknologi vendor gitu ya. Bagaimana saya bisa lihat bisnis mereka itu bisa berkembang di Indonesia itu caranya bagaimana gitu. Karena dengan dari awal perjalanan karir saya tuh saya jadi bisa punya horizon cukup luas gitu sehingga bahwa customer itu kebutuhan server, kalau server itu kan banyak sekali merek ya. Bapak Ibu taunya mungkin IBM, Dell, HP. Pernah nggak dengar merek misalkan Supermicro, Synology gitu, Huawei pun punya banyak sekali brand gitu. Nah, dari ada banyaknya brand seperti ini, orang tuh bagaimana bisa paham ya
saya tuh butuh yang apa gitu. Nah, terus bagaimana saya bisa membantu para teknologi vendor yang memang 95% ini masih dikuasai oleh asing gitu ya. Mereka bisa paham gitu model kebutuhan customer di Indonesia itu seperti apa. Nah, baru dari situ saya mendalami dari sisi bisnisnya gitu ya. Saya mengambil studi lanjutan lah waktu itu S2 gitu, dan bukan di area IT lagi karena ingin melihat sesuatu yang lebih luas daripada yang saya sudah pahami saat ini. Nah, waktu itu saya mengambil di area international business gitu ya. Gimana interaksi dengan mereka, gimana saya memahami hukum perdagangan internasional misalkan seperti itu ya. Melihat dari sisi accounting-nya, accounting Indonesia dan luar juga berbeda gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang saya merasa waktu itu ya saya perlu mengequip diri saya gitu ya. Nah, mulai dari situ jadi total saya berkarir di IT kan udah sekitar hampir 20 tahun ya, sekitar 18 tahun gitu ya. Nah, sekitar mungkin 13-12 tahun terakhir itu saya mengembangkan dari sisi bisnis IT-nya itu gitu. Hingga sekarang. Jadi saya lebih banyak bertemu dengan customer, memahami kebutuhan mereka gitu ya, kemudian memberikan solusi untuk mereka gitu ya. Nah, dari situ sampai sekarang lah 5 tahun yang lalu saya berkesempatan untuk membuat company sendiri gitu ya, JD Solutions, kemudian di backup dengan grup yang cukup besar gitu sehingga ya puji Tuhan sampai sekarang growth perusahaan kami in average sekitar 20-30% setahun gitu ya, and still growing gitu. Kita melihat market di Indonesia juga masih sangat luas. Jadi dalam arti berarti kebutuhan IT di Indonesia juga masih sangat masif gitu. Karir di Indonesia itu kebutuhan IT-nya masih sangat besar peluangnya. Saya pun itu masih selalu punya challenge setiap bulan mengisi fungsi-fungsi di perusahaan saya yang masih belum ada gitu. Jadi peluang karir di IT itu memang dari dulu ya sampai sekarang itu masih sangat besar sebenarnya, Bapak Ibu. Wah, Seperti itu. Bapak Ibu, jadi kalau ada anak-anak yang mau kuliah IT, dengar, ini peluang karirnya masih sangat besar ya. Bu Elsa aja kesusahan nyari karyawan tuh. Nah, Bu Elsa, seperti ini, kayak tadi aku sudah sempat mention di Tes Bakat Indonesia Academy ini kita mau memberikan kesempatan untuk siswa-siswa SMA yang ingin melakukan job shadowing. Apa itu job shadowing? Jadi job shadowing itu idenya adalah karena banyak sekali orang yang salah kaprah tentang sebuah industri. Kayak katanya kalau IT itu cuma ngurusin antivirus sama nyolok-nyolok printer dan wifi. Ternyata kan kita udah tahu ya, luas banget. Tapi aku yakin pasti anak-anak ini juga nggak kebayang. Seperti contohnya tadi, oh ternyata kalau mau jadi network analis, harus sehat loh, karena kerjanya 24 jam, jangan suka sakit. Hal-hal seperti ini kan kita ya, orang awam yang nggak pernah nyemplung di perusahaan itu pasti nggak akan kebayang gitu ya, challenge-challenge seperti itu. Nah, boleh Bu Elsa, boleh nggak diceritain sedikit nih? Kita thank you banget untuk Bu Elsa yang sudah memberikan kesempatan ya membuka perusahaannya untuk anak-anak tuh bisa ikut job shadowing. Job shadowing ini kan beda ya dengan apa namanya internship program. Kalau internship program anak-anak cuma kerja di satu divisi, kebanyakan juga disuruhnya fotokopi, nge-scan gitu kan ya. Sedangkan kalau job shadowing mereka memang benar-benar belajar oleh para mentor yang ahli di bidangnya selama beberapa hari nih, apalagi bisa ketemu sama CEO perusahaannya langsung gitu. Kira-kira Bu Elsa, menurut Bu Elsa penting nggak sih untuk anak-anak tuh bisa ya ikut job shadowing? Jadi kayak bisa ngerasain beberapa divisi IT di JD itu seperti apa, jadi dapat gambaran langsung dan juga kira-kira apa ya benefit yang anak-anak tuh bisa bawa pulang nantinya? Iya, jadi setelah bicara dengan Bu Monica gitu ya mengenai kebutuhan yang saat ini mungkin ada gitu ya di tengah-tengah kita itu untuk job shadowing gitu ya. Planningnya adalah pada saat kita melakukan job shadowing, kita itu mau showing langsung realita job function IT tersebut itu seperti apa gitu. Misalkan kalau dibilang programmer itu hanya ngetik di laptop gitu ya, tanpa perlu bersosialisasi dan apa-apa. Nah, ketemu langsung nih sama para programmer itu yang mereka lakukan sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Kemudian keseharian dari para engineer, sistem engineers misalkan pada saat mereka mengimplementasikan server atau storage dan macam-macam lah ya teknologi yang mereka harus implementasikan di customer side itu
yang mereka lakukan tuh sebenarnya kayak apa? Angkut-angkut barang sendiri kah, nyolok-nyolok atau enggak gitu. Oh, ternyata konfigurasi gitu ya. Ternyata bentuknya mereka bisa dilakukan remote site and so on gitu. Kemudian kalau misalkan orang pernah dengar data center tuh bentuknya kayak apa sih gitu ya. Mungkin kalau pernah searching-searching di YouTube, nah rencananya kita mau ajak mereka visit. Nih loh, data center tuh bentuknya seperti ini nih. Kayak kulkas tapi ukuran gedung gitu ya. Sehingga dingin banget kalau orang nggak terlalu kuat secara fisik gitu ya. Nanti masuk data center 5 menit, keluar pilek kan nggak lucu gitu. Jadi mau tahu gitu ya, benar-benar tuh challenge-nya itu seperti apa sih gitu. Challenge-nya itu seperti apa sih. Nah, termasuk yang tadi, fungsi-fungsi yang bentuknya harus monitoring security, network, itu kesehariannya seperti apa. Juga ada rencana untuk visit beberapa teknologi vendors gitu ya, sehingga bisa tahu, oh oke, kalau kantor si A, si B itu, oh bentuknya seperti ini, suasana kerja seperti ini, ritme kerja seperti ini gitu. Ya, intinya memberi gambaran gitu ya. The real job IT itu seperti apa sih gitu, seperti apa sih, sehingga anak-anak ini bisa lebih ngerti gitu ya, bukan hanya di impian saja gitu, tapi ngerti keseharian yang akan dituntut dari mereka jika memiliki profesi di IT itu ternyata seperti ini gitu. Ya nggak hanya lihat indahnya atau nggak hanya lihat yang nggak enaknya, tapi keseluruhannya lah ya. Tetap kok, saya aja enjoy kalau sampai sekarang berkarir di IT. Jadi ya harapannya semua orang juga nantinya yang akan berkarir di IT juga tetap enjoy ya. Jadi bukan nakut-nakutin ya atau ngiming-ngimingi gitu ya. Justru memberi gambaran sesuatu yang real ya untuk para anak-anak kita gitu. Wah, ternyata tuh saya baru tahu loh. Saya kira kerjaan IT itu hanya butuh otak. Ternyata butuh otak dan otot ya. Yang satu suka nggak bisa tidur, yang satu takut kedinginan pilek. Butuh otak dan otot. Ya, Nah, itu banyak hal tolong ya. diingat. Ternyata banyak kekuatan fisiknya. Nah, Ya, ternyata. sebelum nih, sebentar lagi aku akan buka sesi tanya jawab nih. Tapi sebelum aku buka sesi tanya jawab, aku mau kasih lihat satu video di mana Bu Elsa menjelaskan tentang apa aja sih yang akan dilakukan oleh murid-murid ketika melakukan job shadowing gitu. Boleh yuk diputar. Saat ini udah masuk ke era digital, pastinya ya industri IT udah sangat berkembang. Tapi banyak orang tua yang masih berpikir, apa mau ambil jurusan IT, jangan-jangan cuma jadi tukang setting printer atau pasang kabel wifi. Nah, sebenarnya nggak juga sih. Dunia IT itu luas banget. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang dunia IT, kita tanya langsung sama pakarnya. Halo, nama saya Elsa Mayasari dari JD Solutions. Kami merupakan penyedia layanan IT Enterprise yang sudah tersertifikasi ISO 20001, 27001, serta memiliki partnership dengan berbagai teknologi vendor di dunia. Kegiatan yang akan dilakukan oleh para peserta job shadowing di JD Solutions diantaranya adalah melihat keseharian para pekerja IT dengan fungsinya masing-masing, mengunjungi data center dan mempelajari mengenai IT infrastruktur, mengunjungi SOC dan memahami apa sih itu IT security, kemudian mengunjungi teknologi vendor untuk mengetahui berbagai macam solusi IT untuk berbagai macam industri, serta menyelesaikan exam dan mendapatkan sertifikasi dari kami untuk para peserta yang menerima challenge yang akan kami berikan di awal pertemuan. Untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai kegiatan seorang IT engineer, yuk ikutin aku aja. Untuk informasi lebih lanjut, klik link yang ada di sini ya. Nah, di situ mungkin ya, nanti programnya itu 3 hari ya bersama JD Solution. Di situ kan ditulis tuh bahwa perlengkapan laptop dan alat tulis harus Saat ini udah ditambahkan. masuk ya? Jangan lupa jaket tebal ya kan supaya nggak pilek kalau ke data center ya. Nah, apa sih gambaran job shadowing itu apa sih? Boleh deh kita ke slide yang sebelumnya. Nah, jadi job shadowing itu hanya ada di Indonesia nih, satu-satunya yang membuka kesempatan di mana anak SMA bisa belajar langsung oleh para mentor. Mentornya kali ini di bidang IT itu kita memilih JD Solution sebagai untuk memberikan kesempatan anak-anak belajar secara real life tentang IT di perusahaannya. Kenapa ya yang dipilih JD Solution? Buat saya simpel aja, karena JD Solution merupakan salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia yang juga sudah banyak menerima ISO
beberapa penghargaan dan juga bagian dari CTI Corp, di mana salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia yang bahkan sudah punya di mancanegara. Nah, Bu Elsa sendiri sudah memiliki karyawan lebih dari 2.000 ya, kalau nggak salah tadi beliau bilang ya. Jadi kan banyak banget divisinya. Jadi anak-anak tuh bisa belajar benar-benar luas banget dari beberapa divisi yang ada. Dan yang aku paling suka lagi, Bu Elsa ini memang orangnya senang banget berbagi, sampai untuk semua peserta job shadowing bersama JD Solution diberikan satu sertifikasi gratis yang nanti juga akan dapat sertifikat, dan tentunya ini bisa kalian pakai loh untuk kalau untuk daftar kuliah nanti atau sebagai portofolio kalian. Dan FYI, Bu Elsa bersedia menyediakan waktunya untuk di bulan September nanti gitu ya, di akhir September nanti, dan tentunya beliau nggak bisa menerima banyak siswa nih, cuma bisa 3 orang saja. Boleh untuk anak SMA, anak kuliah, atau para pekerja yang sebenarnya nggak betah sama industrinya dia, pengen lirik-lirik industri yang baru, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau yang mau tanya-tanya, nanti boleh masuk, ada breakout room yang namanya Tes Bakat Indonesia Information Center, boleh tanya-tanya di situ. Nah, sebelum kita ke sana, udah waktunya nih Q&A sama Ibu Elsa Mayasari. Sebelum kita Q&A, aku mau ajak teman-teman untuk on cam dulu ya, supaya kita bisa ambil foto dulu nih bareng-bareng. Iya, ada Ibu Monica dari IPK. Oke, Hai Miss boleh. Monik, miss you, Oh, miss you too. miss you Kak, aku Debbie. lihat Bu Monica ini cuman ambilnya yang IT ya. Bu, lanjut. Abis ini ada entrepreneur sama hukum juga keren-keren banget, Bu. Iya, saya bilang habis ini saya ambil lagi, saya pikir satu-satu gitu loh. Oh, ini Habis aku lihat IT banyak banget ntar, yang pilihnya all, semua oh oke, IT. Ada Bu oke, Susan oke, juga dari Saint John. Yuk, kita oke. sama-sama foto. Boleh dipandu, Lis. Oke, saya akan ambil gambar dari halaman yang pertama. Kayaknya masih belum ya, masih pada menyalakan kamera. Tunggu, jangan berpose dulu, nanti giginya kering. Oke, untuk halaman pertama sudah siap? Oke, udah nyala semua. Oke, saya ambil ya untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Ganti pose. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita ke halaman yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah mau menyalakan videonya. Nah, sekarang tentunya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, boleh tulis di kolom chat, mau japri ke aku boleh, mau tulis di kolom chat boleh, nanti aku bacakan pertanyaannya dan aku pasti akan minta Bu Elsa untuk menjawab. Ya. Kalau mau nanya-nanyanya seputar jurusan, karir, itu nanti aku juga akan bantu jawab. Atau kalau mau raise hand juga bisa. Kita punya waktu sampai jam 14:10. Seperti itu. Yuk, ada yang mau bertanya? Boleh ketik di kolom chat, boleh raise hand, boleh juga japri ke aku. Oke, ada Pak Hadi dari Seman 34, boleh Pak? Masih di mute, Pak. Oke, udah? Sudah, Pak. Aman. Terima kasih, Miss Monik. Terima kasih, Bu Elsa. Ini memang aku sedikit penasaran sih memang. IT ini kenapa saya mau ikuti, karena anak-anak juga banyak yang bertanya untuk hal yang seperti ini. Tapi dari saya sendiri nih yang masih agak bingung. Ada di situ cloud data center. Nah, cloud itu kan artinya awannya. Saya kalau terbang naik pesawat tuh lihat di awan, nggak ada tuh data-data saya di situ. Mana katanya di awan, tapi kok nggak nampak. Nah, itu maksudnya seperti apa sih sebetulnya cloud ya, cloud untuk menyimpan data itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap kita memainkan di sini banyak banget aplikasi dan banyak sekali untuk yang namanya iklan-iklan. Contoh yang paling keren banget yang bikin orang kadang-kadang nggak mau bekerja, ada iklannya tentang cloud, bukan cloud lagi, apa namanya, trading. Nah, itu sering banget ada beberapa macam trade apalah, trade apa yang menjanjikan
uang 500 nanti suatu saat jadi 5 juta dan segalanya itu kan menjanjikan. Itu kadang-kadang masyarakat juga tergoda untuk mau mencoba hal yang seperti itu. Itu sebetulnya mohon izin Bu Elsa, kurang lebih cara kerjanya kenapa sih kok misalkan kita punya modal segini tiba-tiba jadi segitu dengan mengikuti ritme apa gitu. Mohon izin, terima kasih. Oke. Ini saya langsung jawab aja, Bu Monik, atau Boleh gimana? dong, langsung jawab, Bu. Oke. Kalau untuk cloud computing, Pak. Cloud computing ya, Pak. Jadi jangan cloud aja deh. Jadi biar orang nggak dispute ya. Ya, jadi komputasi awan gitu. Istilahnya tuh kayak sebenarnya realnya Pak konkretnya ada data center. Jadi kalau scope kecil itu kan kita menyimpan data di laptop atau PC gitu ya. Scope yang lebih besar kita taruhnya di server gitu ya. Barangnya lebih besar. Scope yang lebih besar lagi, server-server itu tuh ditaruh di data center, Pak. Bentuknya kayak kulkas gitu ya. Terus ada banyak perangkat IT-nya tuh. Kita racking di situ. Satu rak tuh bisa puluhan perangkat di situ. Nah, konkretnya data-data kita yang kita simpan di cloud itu ada di suatu data center, di suatu tempat, Pak, suatu lokasi. Nah, kita nggak tahu di mana usernya itu tidak tahu data kita atau aplikasi kita itu di storing, disimpan di cloud yang mana. Contohnya, kalau kita mau storing data di cloud Amazon, mungkin pernah dengar ya, atau Google Cloud gitu ya. Simpelnya email kita deh, Gmail gitu ya. Email-email kita tuh disimpannya di mana ya kita. Sebenarnya ada email kita itu datanya disimpan di salah satu servernya Google, Pak, yang ada di salah satu data center mereka. Entah di mana, Pak. Maka itu disebutnya cloud. Awan, tidak kelihatan ada di mana gitu. Karena data tersebut mungkin saya sama tetangga saya sama-sama punya Gmail gitu ya, storingnya berbeda nih, berbeda lokasi data center yang dimiliki oleh Google gitu. Nah, karena itulah disebut awan. Jadi bentuknya adalah data center fisik berada di banyak lokasi gitu ya. Kita sebagai user, sebagai pengguna tidak tahu lokasinya di mana. Gitu ya. Kita taunya adalah teknologinya ya bisa tersebar dimanapun di data center Google. Semoga itu memberi gambaran, Pak. Konkretnya Terima kasih. seperti itu sebenarnya cloud. Di balik cloud-nya IT ya. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ngomong mengenai yang tadi Pak trading dan lain-lainnya ya. Sebenarnya itu kan balik lagi ke sistem investasi real, Pak, sebenarnya. Jadi kita mau berinvestasi di mana nih? Misalkan secara simpel kalau di bank kita memasukkan uang di bank, kemudian mereka komit setiap bulan sekian persen gitu ya. Nah, kemudian ada aplikasi dan lain-lain yang mengolah sehingga setiap bulannya langsung muncul angka di rekening kita sekian gitu ya, bentuknya gitu, Pak. Nah, peran IT adalah mengkomputasi algoritma-algoritma seperti itu. Tapi di belakangnya sebenarnya kenapa sih bank bisa melipat gandakan uang kita segitu? Karena mereka ada bisnis di baliknya kan, Pak. Oke, mereka melakukan investasi lagi ke yang lain. Misalkan dalam bentuk meminjamkan memberi kredit. Sehingga kalau memberi kredit bunganya 12%, misalkan ya Pak, misalkan nih, saya nggak ngomong bunga real. Misalkan memberi kredit 12%, bunga deposito Bapak dikasih 5%. Sebenarnya bank untung kan Pak? Tapi kita sebagai nasabah sudah happy nih, karena wah saya nggak ngapa-ngapain dapat bunga gitu. Jadi ada aktivitas investasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut gitu. Tugas IT seperti kami itu mengkomputasikan aja Pak algoritmanya gitu ya, algoritmanya. Kalau bentuk investasinya kita kembalikan lagi, apakah itu bank, koperasi atau bentuk yang lainnya gitu ya. Yang pasti ya berhati-hati aja Pak, karena semua orang tidak semua investasi itu benar gitu ya, tapi itu kita nggak bahas di sini gitu. Sekali lagi kalau tugas IT adalah mengkomputasi dari investasi real yang sesungguhnya itu tadi Pak. Gitu. Terima kasih Bu Elsa. Semoga terjawab ya Pak Hadi. Nah, aku mau ngerangkum beberapa pertanyaan nih, karena pertanyaannya semuanya ada satu topik yang ditanya sama banyak orang, yaitu seputar AI. Nah, jadi katanya gini, kalau saya mau mempelajari AI, saya sebaiknya ambil jurusan kuliah apa? Ini dari Kemal. Nah, Kemal, kalau kamu mau belajar AI, itu sudah ada jurusannya. Memang namanya jurusan Artificial Intelligence, tapi memang sayangnya di Indonesia belum ada.
itu kamu harus ambilnya tuh di luar negeri. Nah, kalau di Indonesianya ya kamu bisa belajarnya IT secara umum. Nah, lalu tapi ada 2 pertanyaan lagi seputar AI nih Bu Elsa. Jadi dia bilang gini, nah apakah AI bisa menggantikan IT sehingga kalau saya ngambilnya IT nanti pekerjaan saya makin lama bisa punah karena semua tergantikan oleh AI gitu. Itu bagaimana tuh kalau menurut Bu Elsa tuh? True, betul sih. Jadi bukan hanya AI, tapi dari hal-hal yang simple dan repeatable. Intinya kalau pekerjaan kita itu mudah di-repeat atau ditiru oleh orang lain, nah itu akan menjadi ancaman di mungkin sekian tahun, berapa puluh tahun kemudian kita akan digantikan. Contoh mudahnya, nggak perlu ngomong AI gitu ya. Tapi dulu kita nggak kepikir kalau gerbang tol itu ternyata bisa otomatis ya sekarang gitu. Itu kan tanpa perlu AI gitu, hanya digantikan oleh teknologi karena bentuknya berulang. Jadi sesuatu yang bentuknya berulang itu akan mudah untuk digantikan gitu. Sudah ada rumusnya, sudah ada polanya gitu. Jadi menurut saya adalah sesuatu yang kuncinya ada polanya, nah itu bisa dikomputasi itu pasti. Bisa diprogram gitu bentuknya. Nah, seperti itu. Nah, AI pun seperti itu. AI ini kan sekarang masih banyak berevolusi gitu ya. Bahkan tanya apapun, kadang kalau saya lagi mampet idea gitu ya, bahkan mau bikin logo atau sekedar bikin hal-hal yang berbau marketing, saya juga suka pakai itu aplikasi AI itu dan suka memberi insight gitu ya. Jadi kalau ditanya akan mereplace pekerjaan kita nggak gitu ya. Nah, kita yang mesti melihat nih fungsi kita masing-masing saat ini sudah bentuknya terpola nggak? Pekerjaan yang kita lakukan nih terpola nggak sih? Kalau terpola, suatu saat mungkin ada yang mempolakan loh gitu. Dan ada yang membuat gitu. Kalau demand-nya tinggi akan dibuat gitu karena akan supply-nya akan lebih saat supply akan lebih tinggi gitu ya. Nah, dibandingkan demand-nya berarti cost-nya akan lebih rendah alias lebih mudah membayar robot nih ternyata daripada membayar manusia. Tapi selama pekerjaan kita tidak replaceable, ya nggak perlu takut ya. Menurut saya nggak perlu takut gitu. Jadi dan sebagai manusia ya memang sebaiknya kita selalu bergerak ya, berevolusi juga gitu. Istilahnya ya maju ke depan lah ya, sedikit banyak gitu. Pada saat kalau tahun ini saya belajar A, tahun depan saya belajar B. Di member kami pun salah satu KPI mereka adalah personal development. Jadi kita paksa mereka untuk nambah sertifikasi, nambah skill setiap tahunnya gitu. Jadi kita nggak mau mereka tuh hanya diam di tempat gitu karena ya kalau yang saya bilang ya ke anak-anak yang baru saya rekrut adalah saya nggak mau kamu menghabiskan waktu 3-5 tahun di sini itu pada saat lulus istilahnya sama seperti kamu 3-5 tahun yang lalu gitu. What for gitu loh. Maunya ya kamu lebih maju daripada ini. Sama seperti manusia juga seperti itu. Selama kita maju gitu ya, mendahului mereka gitu ya yang bisa membuat pola-pola itu, kita juga pasti akan susah untuk di-replace, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ada ketakutan sampai seperti itu ya rasanya ya. Saya masih melihat AI sebagai tools yang justru bisa mempermudah hidup kita kok, gitu. Membuat hidup kita lebih nyaman. Oke, jadi kalau saya boleh rangkumkan, seperti yang tadi waktu talk show juga kita sudah sempat bahas ya, kita jangan berkompetisi di era Society 5.0 ini, artinya adalah kehidupan manusia dan teknologi itu sudah menjadi satu. Jadi seharusnya kita bukan berkompetisi dengan teknologi, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memudahkan kehidupan kita, gitu ya. Pastilah sekarang semua guru-guru di SMA ini juga udah tahu banget ya bagaimana kita harus belajar hati-hati karena banyak banget murid yang bikinnya pakai ChatGPT misalkan ya kan. Nah, makanya kita juga harus selalu update. Mungkin bisa ngobrol sama Bu Elsa, Bu, bisa nggak Bu kasih tahu saya ajarin kami guru-guru IT, guru-guru serta tim IT kami di sekolah gimana cara kita tahu kalau ini bikinan ChatGPT. Oh, bisa loh ya kan ya. Nah, tapi yang saya juga mau highlight yang Bu Elsa bilang adalah kita harus punya skill yang tidak terreplace sama teknologi. Jadi buat kalian mau ngambil AI atau ngambil jurusan IT, kepikir nggak sih kalau IT pun juga itu ada engineer-engineer yang membuatnya. Sedangkan AI itu adalah program hasil jadinya. Selama kamu punya level higher skill di industri tersebut, harusnya kamu tidak perlu takut.
Gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi Bu Elsa kan bicara ya tentang, kalau punya karyawan juga maunya yang mereka juga belajar dan pintar, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Susan, ini, dari Saint John ya, guru BK-nya Saint John dan juga Ibu Anneke, aku akan gabungin. Kira-kira kalau, ada murid saya atau anak saya mau ngambil IT, dia harus bagus pelajaran apa ya di sekolah? Dan tolong Bu berbagi tips nih, kalau saya suruh murid-murid saya atau anak-anak saya kuliah di IT, gimana tipsnya supaya pas fresh graduate udah bisa langsung berkarir di perusahaan IT, apalagi sebesar JD Solution gitu kan? Gimana nih Bu Elsa? Em, Kalau menanyakan mata kuliahnya, mata pelajarannya ya berarti ya bagus di mata pelajaran apa gitu ya. Hmm, bisa banyak hal sih, bisa banyak hal. Seperti yang tadi kita sempat obrolin, misalkan, dia bagus di art loh gitu ya. Eh, Bisa kok dia jadi UI designer gitu ya. Bisa jadi desainer web gitu, istilah gampangnya. Desainer website, desainer aplikasi gitu. Karena yang orang-orang IT yang bergerak di bidang itu tuh orang-orang yang butuh taste artistiknya cukup tinggi gitu. Berarti bukan math-nya yang bagus ya gitu. Terus kalau ngomong of course kalau ngomong yang bentuknya logic gitu ya, programming, apalagi tadi 010101 itu kan bukan sandi Morse ya, tapi bahasa rakitan gitu ya. Nah, yang model seperti itu memang butuh yang bentuknya logic gitu. Jadi orang-orang yang suka math gitu ya. Nah, orang-orang yang suka mungkin fisika, nah hal yang seperti itu mungkin cocok di building sesuatu yang bentuknya logika gitu. Terus kalau orang-orang yang sukanya misalkan engineering, bikin sesuatu gitu ya. Nah, mungkin mereka cocok tuh di bagian sistem engineer untuk build system. Jadi kalau kita punya server, punya network devices gitu ya, kan mereka harus diutak-utik tuh biar istilahnya kalau Bapak Ibu punya modem di rumah gitu ya, ada yang suka ngutak-ngutik, barang apa elektronik, terus ada yang suka ngutik-ngutik gitu. Nah, itu juga ada tempat di IT yang mereka mungkin bisa hook in gitu, bisa cocok di situ gitu. Jadi tergantung dari fungsinya Bapak Ibu, tergantung dari fungsinya. Balik lagi coba dilihat dari sebenarnya bukan di area saya, tapi di area Bu Monik gitu ya. Minat bakat anak ini nih di mana gitu. Karena kalau di IT banyak hal nih dan banyak istilahnya mata pelajaran apapun bisa masuk gitu ya. Bahkan gue bagusnya di bahasa Inggris doang gitu ya. Itu pun bisa loh gitu. Orang-orang pre-sales saya gitu ya yang membantu para sales saya jualan tapi jualan teknologi, itu mereka harus bisa mengartikulasikan dengan baik bahasa-bahasa teknologi yang orang awam nih bingung nih gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa. Nah, itu bagiannya bukan di saya tuh kayaknya, itu di Bu Monik tuh. Oke. Nah, jadi aku coba merangkum juga ya apa yang Bu Elsa tadi sampaikan. Dan juga ini menjawab sekalian pertanyaan dari guru BK-nya Suluh, ya Bu Desi, karena dia merasa punya murid, ada murid yang potensi matematikanya kurang, tapi kekeh ngambilnya IT. Tapi kemampuannya itu verbalnya yang bagus. Nah, jadi sebenarnya hal seperti ini bisa kita kombinasikan. Tadi kan Bu Elsa udah bilang ya, IT itu banyak banget. Kalau kayak UI UX designers itu perlu bagusnya tuh di desain. Nah, kalau kayak anak muridnya Bu Desi mungkin ya yang kurang pintar matematikanya, ya jangan ambil programming atau jangan ambil computer science. Boleh consider misalkan ambilnya contoh ya marketing tapi nanti kerjanya di perusahaan IT. Bisa nggak? Bisa. Karena kan yang dijual kan alat-alat IT ya. Jadi bisa jadi marketingnya Bu Elsa nanti. Atau ada kayaknya kalau ini di luar negeri adanya, di Indonesia belum ada, itu kayak misalkan mendalami SEO. Jadi SEO ini juga harus di bidang IT, dia mengerti logika berpikirnya bagaimana itu mesin Google berjalan gitu ya. Tapi dia lebih memanfaatkan kemampuan verbal. Caranya SEO itu dengan banyak nulis artikel dengan menggunakan keyword-keyword tertentu. Jadi kemampuan verbalnya ini harus bagus banget, tapi memang ada beberapa didukung dengan faktor-faktor IT di dalamnya sebenarnya. Seperti itu. Lalu tadi kalau misalkan jadi tidak semua jurusan IT itu memerlukan kemampuan matematika. Kecuali memang kalau anaknya mau masuknya computer science, program developers, app developer, programmer, nah itu betul matematikanya harus kuat banget karena isinya semuanya coding.
Seperti itu. Atau kalau kayak animasi. Nah, kalau kayak animasi ini kan juga dia itu harus bagus di desain artistiknya, tapi juga ngerti codingnya sedikit kayak gitu. Semoga cukup menjawab nih pertanyaan dari 3 orang yang sekaligus langsung dijawab oleh Bu Elsa ya. Ada yang nanya, ini saya akan bantu jawab nih. Kira-kira kalau anak saya itu suka IT tapi juga suka pertanian, ada nggak yang digabung? Ada banget. Jadi seperti yang saya bilang, saat ini jurusan tuh ada lebih dari 2.500, banyak banget. Jadi kalau saya selalu bercanda gini, yang menikah itu sekarang nggak cuma manusia, tapi jurusan pun juga menikah nih. Ya, jadi kalau kamu suka pertanian tapi suka IT, bisa ada ngambil namanya teknologi industri pertanian. Jadi di sana tuh dia tuh kayak menggunakan sebuah teknologi untuk mengembangkan si pertanian supaya bisa lebih subur ya kan, mampu membuat bisa untuk membuat berbagai inovasi, membuat kegiatan pertaniannya itu jadi lebih efisien sehingga produksinya tuh bisa meningkat. Ini sudah ada, beberapa kampus sudah buka tapi so far nih masih negeri semua ya, swasta belum ada. Ini bisa dicatat, yang sudah buka itu teknologi industri pertanian adalah di IPB, UGM, IUPN 4 gitu. Jadi itu ada juga di Indonesia. Nah, sekarang mungkin ini satu pertanyaan yang terakhir, tapi don't worry. Setelah ini Bu Elsa tuh akan pindah ke breakout room untuk konsultasi. Jadi yang masih nggak puas gitu ya, masih pengen nanya sama Bu Elsa bersedia meluangkan waktu 30 menit lagi untuk ke sesi tanya jawab di ruang terpisah gitu kan ya. Nah, tapi saya akan ambil satu pertanyaan yang terakhir adalah izin bertanya Bu Elsa dan Miss Monique, di beberapa universitas ada jurusan ilmu komputer, teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer, dan teknologi informasi. Nah, perbedaannya apa ya? Nah, ini saya yang bantu jawab. Jadi, Bu, ini oke. Jadi Miss Bu Juli, aku tahu nih, kayaknya ini pasti anak-anak sekolah pada bawa brosur ya ke Bu Juli ya, sebagai guru BK ya. Bu, saya ada beberapa pilihan ini nih kampus. Saya bingung mau ilmu komputer, teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer, teknologi informasi, semuanya mirip-mirip gitu. Nah, yang paling baik yang dilakukan adalah minta muridnya balik lagi ketemu university representatifnya. Minta mereka, biasanya setiap kampus tuh punya silabus. Jadi bisa jadi judulnya beda, padahal yang dipelajari itu sama, ya kan ya? Atau bisa jadi memang judulnya sama, yang dipelajari berbeda. Contoh, ini contoh. Aku ambil contoh misalkan hukum, ya. Ada murid mau ngambil hukum, ketika dia datangnya ke Untar sama ke UPH, Universitas Pelita Harapan, pasti walaupun sama-sama hukum yang dibelajarin beda. Karena di UPH belajar hukumnya itu kebanyakan hukum korporat. Ya, karena memang kan dimiliki juga oleh Lipo Group gitu ya. Jadi terkadang ketika ada EduFair, ada Education Expo, ketika ada open house dari universitas, encourage murid-murid Bapak Ibu, nggak cuma tanya di sini ada jurusan apa, tapi minta mereka lihat silabus. Kalau saya belajar IT di sini, apa aja yang dipelajari. Sama juga kalau misalkan kayak kita mau ngambil psikologi deh. Untuk masuk psikologi UI butuh anak IPA, kalau Untar itu anak IPS. Artinya apa? Jadi walaupun sama-sama psikologi, pasti silabus yang di dalamnya berbeda. Nah, jadi kalau mau tahu itu bedanya apa, gitu ya. Atau misalkan kita ambil contoh lagi I3L. I3L kan terkenal life science ya. Ada food tech, food science. Kalau ditanya ya, mungkin di universitas lain namanya food technology, di I3L namanya food science. Pas kita tanya sama repsnya, itu bedanya apa? Oh sama aja, cuma beda penamaan gitu kan ya. Jadi kalau mau tahu bedanya apa, para guru BK bisa minta student-nya untuk baca silabusnya. Dan ingat, walaupun sama-sama jurusan IT, beda kampus itu beda yang dipelajari. Jadi pilih yang sesuai dengan kategori yang mereka mau. Gitu. Nah, ini ya, satu lagi yang terakhir. Apakah mengambil jurusan komputer atau informatika di perguruan tinggi tradisional masih menjadi kebutuhan dalam landscape IT saat ini? Mengingat ketersediaan platform pendidikan alternatif dan kursus yang menawarkan peluang sertifikasi. Nah, gimana nih menurut Bu Elsa? Lebih senang ngambil anak yang 4 tahun S1 dari universitas, atau mendingan, ya ngapain saya kuliah 4 tahun, kalau saya mau jadi programmer,
saya ambil aja ya kan Java gitu ya kan, Python gitu, udah pas. Mau ambil UI UX ya, saya ambil UI UX, belajar 1 tahun dapat skill yang terbaru, karena kan konon katanya kalau masuk ke kampus itu belajar 4 tahun, pas mereka lulus kemungkinan bahasa yang mereka pelajari di kampus udah nggak dipakai nih sama industri. Karena kan IT cepet banget, ya kan. Nah, kalau saran-saran dari Bu Elsa gimana nih selaku memang yang berkecimpung langsung di dunia IT-nya? Oke, mayoritas perusahaan di Indonesia saya melihatnya kalau ngomong mayoritas ya, itu memang mensyaratkan para job applicant-nya memiliki ijazah S1. Itu juga kalau saya lihat karena supply and demand sih ya. Kalau ada yang S1 kenapa tidak gitu. Cuman kalau perusahaan kami sendiri, Bapak Ibu, kami itu banyak menerima karyawan itu juga lulusan SMK loh gitu. Jadi kita melihat lagi dari kebutuhan di kita ya, job function-nya. Karena kalau SMA mungkin lebih generik. SMK mereka beberapa ada yang sangat spesifik gitu ya, belajar mulai dari kelas 1 SMA tuh memang bahasa Python misalkan seperti itu ya. Jadi kenapa tidak gitu, mulai dari umur yang lebih dini mereka juga ingin langsung masuk ke dunia pekerjaan, dan tidak sedikit anak-anak SMK itu kami hiring gitu. Jadi balik lagi ke perusahaan masing-masing. Cuman saya melihatnya sekali lagi mayoritas perusahaan di Indonesia masih banyak yang lebih prefer kalau job applicant-nya itu memiliki ijazah S1 gitu. Ternyata lebih prefer kalau memang memegang ijazah S1 mungkin. Karena tadi ya Bu Elsa selalu bilang yang mau berkecimpung di dunia IT ini logiknya harus kuat banget. Kita percaya kalau orang yang sudah selesai menempuh jalur pendidikan S1 harusnya logika berpikirnya lebih advance gitu ya Bu Elsa ya. Oke, nah sebelum kita tutup, aku mau share lagi satu hal. Nah, buat Bapak, Ibu, orang tua murid, boleh loh di-follow akun Instagramnya Tes Bakat Indonesia dan juga akun Instagramnya Moni Christian gitu ya, buat bisa dapat update-update yang lebih up to date nih tentang dunia penjurusan. Dan kita punya akun baru namanya Tes Bakat Indonesia Academy. Ini juga boleh di-follow-follow. Jadi kalau Tes Bakat Indonesia Academy ini bisa memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang kita punya yang berhubungan dengan training, workshop, job shadowing maupun mentoring. Nah, terus sekarang saat ini kita juga sudah buka 2 buah breakout room. Tadi ya di kolom chat ini beberapa bertanya gimana cara ikut job shadowing. Nah, untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang produk Tes Bakat Indonesia atau tentang job shadowing itu sendiri, boleh ketik di kolom chat, ketikkan kata-kata info please gitu ya, info. Nah, nanti akan dioper ke kolom info atau ke TBI. Boleh juga ketik namanya TBI, nanti kita akan pindahkan Bapak Ibu ke sesi program information-nya kita. Tapi yang masih mau konsul sama Bu Elsa, boleh ketikkan di chat box yaitu konsul. Untuk yang mengetikkan konsul di kolom chat, maka kita akan pindahkan ke kolom konsul, yaitu bisa ketemu lagi nih sama Bu Elsa. Nah, sebelum saya tutup, Bu Elsa, yang pasti terima kasih sekali atas kehadirannya, sudah berbagi dengan para parents, students, dan juga para teachers di sini. Pastinya ya, kita jadi belajar sesuatu yang baru tentang dunia IT. Bahkan saya pun akan bilang sama para psikolog saya, kalau orang mau jadi IT, nggak cuma butuh otak, butuh otot ya, karena kerjanya banyak juga fisiknya ya. Nah, boleh dong Bu Elsa kasih saran dan kata-kata penutup dan kata-kata penyemangat dari Bu Elsa untuk mereka yang memang mau berkarir di dunia IT. Oke, bukan hanya IT sih sebenarnya, tapi berkarir di dunia apapun gitu ya. Saya itu ngelihat bahwa memang challenge dulu rekrut karyawan 10 tahun yang lalu dan sekarang itu juga sudah mulai berbeda gitu. Kalau orang bilang ada ngomong generasi strawberry dan lain-lain gitu ya, apakah iya gitu. Jadi ya sarannya tuh lebih ke arah gimana kita sebagai orang yang lebih senior gitu ya di dunia ini ya, memiliki tugas mendidik anak-anak yang lebih muda gitu ya. Harapannya kita benar-benar bisa mendidik dengan tulus gitu ya, sehingga mereka tuh benar-benar jadi pribadi yang
strong ya, yang tangguh gitu, sehingga apapun nanti karir yang mereka jalanin gitu ya, mereka tuh punya jiwa juang yang tangguh gitu, sehingga memang orang Indonesia membutuhkan itu gitu ya, bukan sesuatu yang lembek gitu loh. Bukan sesuatu yang baru suruh kerja masuk jam 8:30 aja telat mulu, model yang seperti itu loh. Itu kan mulai terlihat ya, apakah ini orang yang mau berjuang mulai dari bawah atau tidak gitu loh. Jadi harapannya kita semua bisa mendidik atau mengarahkan anak-anak didik kita gitu ya, orang-orang yang lebih junior dari kita ke arah menjadi pribadi yang seperti itu, yang lebih tangguh, yang memiliki integritas